Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini warga-wargi. Kembali lagi bersama saya Akuy di Marki Boa. Mari kita ngobrol. Sebelumnya, Akuy beserta seluruh tim Marki Media mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, warga-wargi, seperti biasa, Akuy akan menemani warga-wargi untuk beberapa menit ke depan dengan obrolan yang menarik dan ciamik, dan pastinya akan memberikan sebuah informasi baru dan insya Allah akan memberikan sebuah informasi juga yang bermanfaat buat warga-wargi semua. Jadi pantengin video kita sampai beres. Warga-wargi, sekarang Marki Boa kedatangan seorang tamu luar biasa. Teman saya yang sudah lama tak jumpa. Selamat datang Pak Gagas. Datang Pak Akuy, sehat Pak Akuy. Alhamdulillah sehat. Long time no see ya Pak Akuy. Pak Gas, kumaha kabar, sehat? Alhamdulillah Pak Akuy. Anak istri semuanya sehat? Alhamdulillah. Aduh, Meskipun alhamdulillah, sekarang lagi agak kurang enak sih. Kurang enak cuaca. Cuaca. Betul. Ya, aduh. Iya. Terakhir kita bertemunya irahnya geus lama pisan ya. Lama, sangat lama Pak Akuy. Betul, sangat lama sekali. Wah, terakhir ketemu teh main badminton ya. Badminton. Betul. Oke, warga-wargi, Gagas ini adalah seorang pembisnis, Pak. Tepatnya Gagas berbisnis di bidang ikan koi. Bener Pak Gagas? Betul. Betul, ya. Nama brand Pak Gagas teh Wandana. Wandana. Koi. Betul, Oke, Wandana oke, oke. Koi. Nah, ini Pak Gagas. Kan aku jeung Gagas baheula ketemu teh nya badminton we unggulnya. Betul. Kita nggak tahu ya basic kita Basic apa. Ya betul. Can pernah ngobrol soal yang serius-serius gitu ya. Tapi ya serius ente lah, santainya. Sersan, serius santai. Serius santai. Serius santai, betul. Oh, Pak Gagas, awal mula bisnis ikan koi teh kumaha sih awal mulana gitu Pak Gagas? Sejarahnya panjang Pak Panjang. Akuy. Panjang. Jadi saya ini memang suka ikan dari kecil Pak Akuy. Pelihara ikan itu kurang lebih ikan koi dari 2007 udah pelihara ikan koi. 2007. Waktu tinggal di Pelabuhan Ratu. Oh. Saya ini mencelamin selalu tinggalnya karena dulu bapak saya tinggal di Pelabuhan Ratu, saya tinggal di Pelabuhan Ratu dan saya suka ikan. Saya pelihara ikan di situ. Yang pertama kali saya pelihara itu ikan koi. Sejarahnya di situ. Memang udah passion mungkin. Oh ya udah fashion ya. Singkat cerita, saya kuliah, begitu lulus SMA, bingung. Untuk memutuskan saya harus kuliah di mana. Gitu. Konsultasi sama orang tua orang teknik, udah kamu ke teknik aja, nanti gini-gini. Sampai akhirnya saya bandel. Ibaratnya kan kalau dulu, SNMPTN ya, dulu tuh zaman saya SNMPTN itu, pilihan pertamanya pasti yang grade-nya tinggi dulu. Ah. Keduanya middle, misalnya yang dulu 2 kalau nggak salah ya, 2 dulu. Jadi saya tuh karena passion saya di perikanan, saya pindah perikanan itu ke yang pertama. Iya, justru teknik itu saya pindah yang kedua. Otomatis kan keterima gitu. Bilang ke orang tuanya, Pak, dadah keterima lagi dia, aku mau mana lah, sok gue dibiayain. Nah, sejarahnya itu. Tapi saya tetap berprinsip, bagaimanapun itu, saya bergerak di bidang saya, di passion saya tidak akan kagum gusur istilahnya lah gitu. Jadi saya bisa menikmati. Bisa menikmati. Nah, dari situ kuliah saya mulai berbisnis jual beli. Awal mulanya itu saya jualan di pasar Unpad Pak Akuy. Kebayang dipalastikan di kantongan ti jam dulu subuh dari jam 3 pagi itu saya itu udah bungkusin ikan. Gitu. Saya punya modal berapa saat itu? Karena mikirnya seperti ini ya. Dari dulu saya masuk kuliah sampai akhir kuliah harus cari uang tambahan. Karena kan ibaratnya di saat Pertamax harga 6.000 pada saat itu, sampai Pertamax harganya itu kalau nggak salah itu 9.000. Iya, itu uang jajan saya masih sama. Sedangkan kan orang teh bawa kabogong, beren, kudu ngajajanan. Dari mana itu? Ya saya jualan di pasar Unpad. Zaman dulu punya untung 30.000 itu sangat senang. Dan dulu
pernah sih kesan terburuknya itu di Pasar Unpad karena saya mungkin entah nggak izin dulu ke yang preman setempat atau kayak gimana. Saya kucing-kucingan sama preman terus. Hal itu sering terjadi, tapi dari situlah batu loncatan saya. Pertama kali saya dapat project, awal mulanya kayak gini. Saya tuh orangnya barangan gak laku. Ada anak kecil mau beli ikan nangis-nangis tuh depan saya. Itu saya kasihin Pak Kuy. Karena saya merasakan sekali dulu saya pengen ikan nggak dibeliin itu gimana rasanya. Perkara ikan itu mau hidup mau enggak gitu ibaratnya. Yang penting kita udah memberikan kesenangan terhadap orang lain. Itu prinsip saya. Ya. Makanya dari dulu pun saya selalu pulang ke rumah tuh ke sini karena saya dulu gak ngekos, itu ikan habis. Mungkin taunya orang laku, pulang nggak saya kasih-kasihin. Dibagikan ya tadi, lauk tadi dibagikan. Saya nothing tulus ibaratnya. Ya udahlah ibaratnya. Karena apa? Saya belum punya pemikiran bahwa saya harus menghasilkan sekian, enggak. Yang penting ini passion saya, ini hobi saya. Nah, dari situ saya ini ketemu seorang ibu-ibu menceritakan kronologinya. Saya kemarin beli ikan seperti ini, 3 hari, 5 hari, 1 minggu mati. Oh gitu, saya dengerin dulu gitu. Ternyata saya nggak tahu, ibu itu seorang GM. Gak apa-apa, merek ini disebut gak apa-apa di sini? Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Oke. GM Telkom TET. Nah, saya nggak tahu si ibu itu orang kayak gitu. Tiba-tiba nyuruh main, dan si ibu itu nggak saya suruh beli. Ibu itu ambil aja ikannya. Tapi selama kondisi kolam ibu masih seperti ini, paling kuat ikan tahan 1 minggu. Kok bisa meramalkan kayak gitu? Ya karena saya mendengarkan kronologi ibunya itu. Karena ikan ini kan hidup dalam air. Otomatis kita bukan pelihara ikannya. Kita pelihara airnya. Ibaratnya kita hidup di tempat yang nyaman, itu insya Allah kita itu akan nyaman, nikmat menjalankannya. Bekerja dimanapun itu meskipun gajinya kecil. Ya kan? Gaji besar, pressure-nya tinggi, habis kita kena mental gitu ya. Stres. Kita nggak bisa menikmati. Nah dari situ itu project pertama saya bikin kolam di situ. Mungkin sekarang itu kalau kita ke Kiara Payung ada namanya Teras Kiara. Iya. Gitu. Jadi sekarang saya tahu kan, ya makanya alhamdulillah saya hubungannya baik sampai detik ini. Bahkan pas dulu saya mau menikah pun ditawari, udah free, mau apa di sini pakai. Sampai saat ini. Nah, saya akhirnya mikir bahwa bisnis bukan sekedar cari duit. Karena kalau cari duit, ibaratnya nggak harus berbisnis pun bisa. Menurut saya. Tapi gimana caranya kita itu menguntungkan buat orang lain dulu, yang pertama. Otomatis kan rezekimu udah ada porsinya, Pak Kuy ya. Mau orang yang bekerja keras, kalau dia rezekinya banyak ya kuli lah paling banyak duitnya gitu ya. Tapi kan udah ada porsinya masing-masing gitu ya. Nah dari situ akhirnya terbuka, saya berhenti di Pasar Unpad. Kebetulan saya pun lulus kuliah dan saya... Jadi pas lulus kuliah langsung ngambil proyek yang di si ibu itu? Enggak, itu pas lagi kuliah. Saya kan ya. berhenti yang di Pasar Unpad itu, terus saya lulus kuliah, sebelum saya wisuda, alhamdulillah saya udah dapat kerja dulu tuh. Saya sarjana perikanan, tapi kerja saya gak nyambung, saya di bank dulu. Sempat di bank juga? Sempat di bank, tapi saya hanya sebentar. Saya hanya 3 bulan, saya orangnya idealis Pak Kuy. Idealis, tapi di bank itu saya juga tetap bisnis ikan. Sebelum saya di Sukabumi, kan saya di Sukabumi dulu. Saya tuh punya toko ikan juga di sana, toko akuarium lah gitu kan, sambil bekerja. Lucunya, selama saya bekerja di bank itu, banyak ibu-ibu atau bapak-bapak nasabah yang bawa anak kecil itu ngerengek nangis. Terbetah lah ibaratnya, karena kan antrian, tunggu gini gitu. Apa yang saya lakukan coba? Itu lucu. Saya sama, kayak di Pasar Unpad, ngiketin dari jam 3 pagi itu, saya titip ke tukang ayam. Dan itu habis jualan cupang. Itu yang saya lakukan. Meskipun nggak seberapa, tapi bagi saya itulah passion saya. Gitu. Saya nikmat menjalaninya. Masalah hasil, saya rasa ini jauh lebih terasa oleh saya gitu. Jadi tetap kasalurkeun ya. Tetap kasalurkeun gitu. Nah guys, lamun awal mula ke ikan koi, tertarik ke ikan koi, gimana tuh? Tertarik karena yang pertama dari dulu. Yang kedua, koi itu seni. Kalau dibilang koi itu bisnis murni, bagi saya pribadi, enggak. Seni itu gimana? Di koi ini yang pertama kita seni mengendalikan ikannya itu sendiri. Kita nggak bisa memastikan. Itu poinnya Pak Kuy. Di perikanan apapun itu, kita tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa mengupayakan. Emang Pak Kuy bisa mastiin ikan itu besok lusa masih hidup? Enggak kan? Kita hanya mengupayakan. Kadang yang diupayakan aja masih ada kematiannya gitu ya, ibaratnya. Nah di situ, artinya kan seni pengendalian ikan, pengendalian air,
Dan poin yang paling utamanya pengendalian diri. Termasuk ya maksudnya kita yang Kalau kita nggak pandai mengendalikan diri di ikan koi ini, itu pasti sebulan 2 bulan usaha kayaknya udah. Karena kan kita coba hitung ya kematian, apa ini itu. Waduh, ini udah orang tua saya masih ingat nih, ibu saya bilang sendiri. Ayo maneh tanya cenah mulian lauk kitu kieu jang cenah da anggar di rumah mah ujang dipanggilna teh. Gitu nya. Tanya cenah kitu kieu. Ya saya ngebalikin. Yang namanya hobi itu ngeluarin duit. Hobi apa sih yang gak ngeluarin duit? Hal kecil. Hobi ngadu muncang misalnya. Ngeluarin duit buat beli muncang kan? Iya kan? Dan pasti. Saya mikir di saat hobi saya dan inilah bisnis saya. Bisnis saya rugi, ikan mati. Ada yang nipu kayak gitu ya. Ikan mati, orang tua saya jawabnya gini. Kalaupun ikan mati gagas rugi, gagas nggak rugi. Karena kenapa mah? Karena hobi gagas jalan. Orang tua saya diem di situ. Bener oge ya memang itulah. Jadi saran saya sih bagi sahabat Marki Media, kalau ada yang mau bisnis, cari dulu passionnya di mana. Karena kita nggak akan berat ngejalaninnya. Gitu, kita bakal happy terus gitu, Pak Aku. Awal mula tertarik ke ikan koi emang dulu tertarik banget itunya. Terus satu poin lagi di ikan koi, saya dulu kan pernah PKL di Balai Besar Benih Sukabumi tuh, di BBPBHT dulu. Jadi saya itu pas PKL ngelihat antara perilaku yang di Kapokja ikan koi, kan ada masing-masing Kapokjanya ya, ibaratnya ada gurame, ada lele, ada apa. Kebetulan saya di koi. Apa coba yang dikerjain di koi itu tiap harinya? Ngeliwat, seserian, ngawangkong, hal juga gitu. Ternyata itu akan berpengaruh terhadap kepribadian. Karena kan ikan koi ikan hias, estetik, kita santai. Iya kan? Kalau ikan konsumsi, nggak tahu memang karakternya, nggak tahu kayak gimana, emang galak-galak. Dulu saya serem banget kalau di ikan lele, di ikan nila, di ikan mas, dulu serem-serem. Karena begitu saya analisa, oh wajar, pantas. Karena apa? Ikan konsumsi kalau mau cuan besar ya harus banyak kuantitasnya. Iya. Kalau koi mau cuan besar ya lu harus cetak si koi itu kualitasnya bagus. Bukan kuantitasnya yang banyak gitu. Percuma kuantitas banyak, ikan jelek gitu loh ibaratnya. Tapi kalau di ikan konsumsi mau gak mau cuan besar ya harus banyak kuantitasnya. Itu. Jadi kita kan nggak santai otomatis kan, kejar target terus kan. Itu bedanya. Jadi menarik di ikan koi ini. Lebih filosofis. Nah itu yang disebut seninya tuh di situ. Iya. Nah berarti tahun berapa Gas mulai berbisnis ikan koi? Tahun 2013. 2013. Ya jualan di Pasar Unpad itu. Mulai terjun bisnis. Meskipun dari dulu udah mulai kayak jualannya sih nggak terlalu fokus ya. Kita pelihara, ada orang seneng ya silahkan gitu. Itu kan namanya. Padahal di Unpad teh udah jual koi? Iya udah jual koi. Meskipun koinya ya grade-nya nggak ya jauh lah sama sekarang gitu ibaratnya. Kita jualnya juga namanya juga kan kita ngejar pangsa pasar ya. Gitu. Udah juga kan kalau misalnya untuk koi-koi katakanlah yang grade-grade-nya super quality, kalau kita tempelin di Pasar Unpad cuma capek-capek doang kita bawa ikan, bawa air kayak gitu. Ikannya kan pasti ini. Lebih baik kita ngejual kontak kita. Ngejual kontak kita, kalau butuh ikan yang lebih ini ada di kontak saya gitu. Yang dibawa ke Unpad display lah ya. Betul, display meskipun baru tutnya dulu karena kan modal pun saya ibaratnya modal nggak ada angel investor ya. Mungkin orang banyak yang kira saya angel investor. Banyak yang menawarkan untuk jadi angel investor tapi saya nggak mau karena apa? Kecuali kalau angel investornya itu ayo melakukan bareng sama saya. Nggak cuma ngambil persentase. Karena ikan ini nggak tahu kita besok lusa mati atau enggak. Nah itu sih kuncinya. Jadi ya seadanya saya jalani sampai titik sekarang saya tetap apresiasi. Gitu. Apa yang dijalani itu sih. Yang namanya hobinya Gas ya. Itu Pak Aku yang namanya hobi itu. Nah Gas, pas awal mula Gagas turun ke koi-nya. Itu yang harus disiapkan teh naon gitu Gas? Yang pertama ya air dalam arti kolam. Kita pelihara ikan itu, ikan apapun itu kita harus pelihara airnya. Gitu, bukan pelihara ikannya. Gitu. Kalau pelihara airnya ikan makan enak, kayak gitu kan, dia tumbuh enak. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita perhatikan. Selain dari lahan ya ibaratnya. Kalau pengen kita bisnis nggak punya lahan misal, nggak punya kolam kayak gimana, tapi kita passionnya di situ. Sekarang amat sangat terbuka gitu ibaratnya. Dengan kita paham, kadang kita contoh lagi nih, kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita ke bawah wangi kan. Nah, kayak gitulah filosofinya gitu. Soalnya kan unik Gasnya, koi teh nya nu sakaterang aku nya, ikan hias tapi
bisa hidup di kolam gitu, teu hanya di akuarium gitu tah. Iya. Gitu si koi teh. Betul. Nah gagas milihna koi gitu teh ikan lain gitu. Naon bedana sih gitu tah? Oke, menariknya ya. Kunaon sih di koi kan banyak ikan hias teh nya, nggak cuma di koi gitu. Dulu itu pas zaman kuliah pun pernah main kayak di ikan-ikan predator. Ya kayak eksotik lah, apa kayak peacock bass, Oscar kayak gitu-gitu, arwana kayak gitu. Pernah dulu main. Termasuk kayak main di lohan, pernah main gitu. Hampir semua ikan mungkin pernah dipelihara. Pari, ikan laut pun pernah kita semi tawarin gitu. Cuman kalau dalam segi bisnis, menurut saya pribadinya Pak Akui, yang paling enak itu di koi, asalkan kita menikmatinya. Kenapa? Kita berbicara lohan deh. Dulu itu harganya, wow, tinggi banget ya. Iya, ya. Bener-bener tinggi itu harganya. Sampai sekarang kan harga tiba-tiba jadi drop. Cupang, gapi, yang kayak gitu. Ya mungkin bukan gak ada untungnya, masih ada untungnya. Cuma bagi saya menganalisanya, gini Pak Akui. Karena mungkin dulu kebetulan saya dan istri orang perikanan ya. Saya menganalisanya di saat jumlah anakan dari ikan tersebut lebih besar yang bagusnya. Katakanlah gini, kayak lohan. Lohan itu sekitar 75% itu yang terpakai, artinya yang bagusnya. Gitu. Kalau di koi, meskipun apa sih? Nah, tuh bedana koi jeung lauk mas mijaheun ada sama tuh Pak Akuinya. Sama-sama Cyprinus carpio gitu ibaratnya, mijahinnya tetap sama. Tapi kok harganya relatif cenderung stabil. Karena dari indukan yang bagus aja, itu kurang lebih 2-3% anu kapake nama gitu. Sisanya ya udah pasar aja gitu ibaratnya, sampai pasar nanti afkir kan kayak gitu. Nah, artinya di saat supply and demand tuh berlaku nanti hukum ekonomi itu. Otomatis kan 2-3% itu sedikit. Sedikit ya. Iya kan, sedikit. Artinya Naik, supply-nya ya. sedikit. Artinya demand-nya itu pasti naik. Nah, kalau misalnya kayak di lohan, kenapa jadi hancur kayak gitu? Karena apa ya, makin kesini kan jadi banyak breeder kayak di cupang, ya kan? Otomatis orang yang ini ngulik pengen saya bisa breeding gini gitu. Sampai akhirnya dia bisa breeding, ternyata 75% yang bagusnya. 25% yang mungkin kurangnya. Yeah. Nah, sampai akhirnya di situ supply and demand berlaku. Ya. Supply-nya besar, demand-nya jadi turun karena apa? Penghobi jadi breeder, jadi pembudidaya. Nah, di situ kenapa saya pilih koi? Menurut saya ini paling stabil di koi. Oke. Gitu. Iya. Oh, ya. Nah, ini guys, kembali ke tadinya. Oke. Apa yang harus dipersiapkan? Kan aku poek pisan ya, baru banget gitu ya. Oke. Ngobrol soal perkoian ya, perhanyirannya. Ya. Nah, lalu misalkan, iya mah, sorry nya guys, lebih ke teknis gitunya. Kan kalau misalkan aku nu kabayang, wah orang rek budidaya lele ya nya, budidaya lele. Cukuplah misalkan orang bogat anu paculan misalkan, terus aya terpal, omparkeun misalkan. Nah, lamun kalau di koi misalkan teknisan we gas yang sederhana. Oke. Gimana sih tah? Gitu. Jadi selain Gagas sebagai mungkin ya pelaku usaha di bidang perikanan, khususnya di ikan koi. Jadi tahun kemarin mungkin Gagas juga bergerak di bidang asesor. Gagas seorang asesor dan seorang instruktur dulu tuh. Jadi di bidang perikanan juga sama apapun. Kerjasama sama? Dulu tuh yang kita kontrak sama Kemenaker. Terakhir itu Gagas di Desa Darmaga, Subang itu. Itu gak di ikan koi, ngajarnya di ikan mas. Di ikan mas? Ikan mas, ngajarin ikan konsumsi, karena kita universal kan. Nah, ikan apapun itu, sekarang tuh udah ada standarisasinya. Udah distandarisasi. Karena kan seseorang dikatakan kompeten, kompeten itu artinya skill, attitude, sama knowledge-nya udah dia penuhi. Ketiga elemen itu kan ibaratnya. Nah, di saat dia udah dipenuhi, apa aja? Contoh skill, berdasarkan modul atau berdasarkan SNI-nya atau SKKNI-nya harus seperti ini. Contoh pembuatan kolam, itu ada standarnya Pak Aku, yang namanya harus ada inlet, ada outlet, nggak cukup dipacul aja lamun ngabedahkeun teh kumaha carana lauk teh memeh tong rusak. Jadi itu bukan mengejar ikan, tapi itu menjemput ikan. Artinya harus ada apa? Kamalir sama kobakan. Iya, kan kalau di daerah-daerah kita masih ingatnya kalau ke daerah kampung-kampung ngabedahkeun kolam teh lauk teh gararugus tah. Garugus teh maksudnya? Garugus teh rusak ikannya. Sedangkan kalau di ikan koi, ikan rusak, ikan sakit, ikan mati, di mana orang untungnya? Orang paeh, misalnya ikan harga 5 jutanya, paeh udah mau laku, 10.000 ge mulai nu ngagaleuf Pak Kuy. Serius, tapi kan beda kayak ikan konsumsi, mati pun tetap laku gitu ibaratnya. Nah itu, yang harus kita perhatikan itu. Jadi apik-apikna orang, itu teh pasti ada ilmunya di situ. Nah gitu, jadi untuk teknisnya sih,
apapun itu sekarang bisa dicari lah di Google, ada SNI, contohnya SNI ikan nila, SNI-nya kolam kayak gimana. Nah, ada sekarang udah banyak kayak gitu. Tadi ya balik dari 3 poin berarti Gas tadi teh apa? Attitude. Ya, attitude, skill, sama knowledge. Knowledge, Nah itu. Jadi saya selalu teringat dulu bapak saya sering bilang gini, Unpad, non, belum saya kuliah di Unpad, setahun nggak luluskan sabaraha ya kurang lebih angkatan saya itu 200 lebih lah ya. Maneh bakal ketinggalan, lu bakal ketinggal kalau lu nggak punya daya juang dan daya saing intinya kayak gitu. Artinya kita nggak punya value. Kalau kita nggak punya daya juang sama daya saingnya kita pasti apa ya ibaratnya menurut saya sih kagugusur teh eta gitu loh. Di situ. Jadi di bidang apapun itu kamu harus punya daya juang sama daya saing. Untuk zaman sekarang, makanya mungkin masuk ke 3 elemen yang tadi. Ya. Gak cukup orang cuma jago skill doang, dia attitude sama knowledge-nya nggak ini, pasti. Nah ini Gas, kalau misalkan tadi ya kita secara teknisnya udah dikasih tahu nih barusan ku Gagas. Terus kita ngebedain nih si ikan anu nilainya tinggi sama tadi yang misalkan di luaran yang 2% tadi tah Gas. Gimana cara tah? Iya. Nu ngabedakeun naon sih Kak? Wah sangat beda Pak Kuy. Kita sih tepatnya harus ngelihat ikannya langsung ya. Kita ada pembanding, ini loh ikan yang pernah juara atau yang pernah champion kayak gini loh gitu. Karena ikan ini yang pertama dilihat untuknya ikan koi ya khususnya. Jadi ikan koi itu yang pertama itu kita lihat dulu bodinya kayak gimana, skinnya kayak gimana. Jadi kalau putih itu harus putih. Jadi pakemnya itu kalau merah harus merah tegas. Jadi putih itu harus putih, nggak gading, nggak apa, harus putih gitu. Dan itu susah untuk mutihin ikan itu. Kita nanti kan ngaruhnya ke pola pemeliharaan, pola pemberian pakan, pola backwash kolam dalam artian kita ngejaga apa ya kualitas air di situ. Karena ikan itu sejatinya gini, ikan apapun itu ada 3 lagi elemennya. Yang pertama genetik. Genetik itu porsinya 50%. Yang kedua nutrisi atau pakan. Itu porsinya 25%. Dan yang ketiga itu air atau lingkungan. Itu porsinya sama 25%. Kalau misalnya ketiga ini kita penuhi, insya Allah itu bakal bagus. Dan ini berlaku nggak cuma buat di koi. Secara universal mau di ikan, mau di apapun sama. Iya, sama aja kayak di manusia gitu ibaratnya. Genetiknya misalnya jangkung badag ibaratnya. Dia pasti tinggi, tapi nutrisinya jelek mah ada cungkring gitunya. Jauh dari ideal. Sedangkan ada kata ideal itu artinya ada standarisasi. Gitu Pak. Yang genetik berarti Gas, pas misalkan si telurnya anakan lah si induknya gitunya, itu udah bisa kelihatan? Belum. Kalau untuk genetik kita lihat dulu bahasa Sunda mah terahna lah. Terahna. Jadi kan kiblat koi ini Jepang. Iya kan? Otomatis kita cari indukan itu yang kekerabatannya itu masih dekat sama Jepang atau kalau mau lebih bagus tuh impor sekali. Iya, tapi di bidang perikanan ini pun ada konspirasinya. Luar biasa. Konspirasinya. Jelas. Misal, Pak Kuy mau breeding. Saya dulu mengalami breeding, dapat bantuan dari pemerintah atau dari siapapun itu ikan pure induknya. Pure dari Jepang. Di breeding sama Pak Kuy. Ternyata temijah, di mana mijah ndogna tidak terbuahi para ruti. Konspirasinya di mana? Kan secara kasat mata, oke kita berhasil lah, gitunya. Secara simpulan juga gitu. Konspirasinya di mana? Gini Pak Kuy, andai kata Indonesia itu bisa membijakkan semua koi dari Jepang, Jepang bakal kalah gak sama kita? Ya jelas kalah. Jepang itu 4 musim Pak Kuy. Jepang itu ngebreeding mijahin itu hanya 1 tahun sekali. Di Indonesia, di negara orang ini, setiap hari kita mijahin ngebreeding itu bisa. Bayangin, kalau dia nggak ngefertil atau nggak kebiri, si ikan itu datang ke sini. Nah itu, ngerti kan konspirasinya? Nah di situ, itu yang terjadi. Itu. Jadi kita harus memang bisa apa ya ibaratnya sebijak mungkin. Makanya saya bilang dekoi ini seni. Harus detail pisannya. Detail, itu. Oke, menarik. Nah, Pak Gagas, untuk si Wandananya, Wandana, bener pisan ya warga-wargi. Kan aku lihat di IG-nya, gak hanya jual beli, tapi sebagai konsultan juga kan Gagasnya. Konsultan di ikan koi kan ya. Di semua ikan. Semua ikan. Karena fishery konsultan itu tuh sebenarnya kita di konsultan perikanan. Oke, konsultan perikanan.
pas pisan gitu ya. Nah Gas, untuk Wandana sendiri itu Gagas per hari bisa keluar ikan berapa sih Gas? Kita nggak nentu Pak Kuy. Nggak nentu. Nggak nentu. Jadi kita tuh sistemnya ada penjualan opsi deal sama penjualan lelang via WhatsApp group. Opsi deal? Opsi deal itu orang langsung, jadi bedanya opsi deal sama lelang, kalau lelang itu dimulai dari harga terendah. Kita adu-aduan harga nanti. Customer yang menentukan. Yang paling tinggi ya dia yang menang dengan dibatasi waktu tertentu dan kelipatan bidding tertentu. Kalau opsi deal, biasanya kan bedanya opsi deal itu kita dimulai dari harga tertinggi dulu. Customer nawar sampai ketemu harga yang pas. Nah, di situ terjadinya akad di situ. Nah, kalau untuk lelang itu kita dimulai dari harga terendah dulu. Terendah. Betul. Resikonya kalau rugi ya udah resiko lelang. Kayak gitu. Karena aku pernah tuh temannya ningali kenaon sih aku tanya nge-live Facebook ya ke lelang cupang cina. Nah kalau di Koi sendiri itu si platform buat lelangnya di mana tah? Di WhatsApp. Di WhatsApp. Di WhatsApp, Telegram, Grup. ya WhatsApp grup, Telegram grup gitu. Jadi membernya masuk grup kita. Gitu dari situ. Jadi memang sekarang juga sih kita kerja sama vendor ya. Ada namanya Master Koi Bot. Jadi dia tuh bagusnya punya web sendiri. Jadi kita ngelelangin ikan masuk web dia. Web dia. Ya, jadi orang yang nggak masuk WhatsApp grup kita itu juga bisa ngebid ikan kita. Gitu. Keren. Oke. Nah itu teh Gas kalau yang khusus lelang berarti ikan-ikan yang grade-nya ya, grade-nya yang bagus gitu ya. Nggak melulu sih. Nggak melulu. Nggak melulu. Kadang lelang itu bagi saya gitu ya, lelang rugi. Katakanlah harga beli sayanya 500.000, dilelang cuma 100.000 dan itu sering terjadi. Makin kesini saya mikirnya kalau ngelelang saya hitungan, misalnya kayak gini, saya beli 10 ekor ikan koi, harganya 1 juta. Otomatis kalau kita dihitung modalnya itu 1 juta per ekor. Iya kan? Iya. Nah, jadi kuncinya, katakanlah kalau kita ngejual 125 atau 150 udah ada untungnya, ya udah, tapi itu salah cara berbisnis di koi kayak gitu. Karena kualitas ikan dari per 10 ekor itu pasti beda-beda Pak Kuy. Ada kembangnya, ibaratnya kembangnya itu yang bagusnya. Ada yang biasanya, ada yang jeleknya gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya 150.000, ada seller misalnya modalnya 100.000-an, ini 150.000-an gitu, silakan dipilih. Itu pasti saya pilih yang bagusnya dulu kan. Nanti kita harus mikir gimana yang jelek ini kejualnya. Nah di situ, makanya lelang ini katakanlah saya sebagai promo itu karena apa? Yang pertama, lelang itu tuh menurut saya on time banget lah waktunya, real time, on time. Begitu lelang, kelas jam segini, udah ini hasilnya segini. Gitu. Kalau untuk kayak opsi deal atau jual beli biasa, kita nggak bisa menentukan. Makanya tadi kalau misalnya dibilang sehari bisa ngabisin berapa ekor ikan, kita nggak tentu. Kadang kita ngelelang di WhatsApp group itu sehari ada 3, gitu. Kadang kita nggak ada lelang sama sekali, nggak ada gitu. Karena kan sama penghasilan pun kalau di ikan koi kayak gini nggak bisa menentu. Nggak, karena orang lain nggak kayak ikan konsumsi. Konsumsi orang lain setiap hari makan. Kalau ikan koi kolam udah penuh, customer ya udah nggak beli lagi. Iya kan? Makanya kadang memang gelap, sehari ketutup 3 bulan ya pernah gitu ibaratnya. Seminggu gak ada yang beli, ya pernah sering gitu ibaratnya. Tapi ya kita nothing tulus lah ibaratnya. Gimana kita pengendalian itu, balik lagi ke situ. Kebayang kan kalau misalnya kita sekali dapat untung langsung kita flexing atau apa gini gitu, kita nggak bakal manjang lah. Itu Pak Kuy. Oke, menarik. Berarti ada 2 metode ya, dua metode penjualan. Ada itu Gas, no lain. Yang lain metode penjualan paling ya ada project, tapi itu pun jarang sih. Misalnya projectnya entah itu project kolam sama ikannya atau project ikannya aja kayak gitu, itu kan masuknya ke borongan kayak gitu ya. Keborongannya. Tapi ya itu jarang sekali lah kayak gitu. Karena kan saya lebih suka ibaratnya tak perlu tenor pencairannya gitu. Kalau yang kayak gitu ada tenornya. Per setahun jadi berapa kali gitu ya ibaratnya. Keburu beak duit. Nah ya Gas, Gas Oge kan ikut juga ada kompetisinya kan, kontes ya. Betul. Si koi ini. Nah itu juga termasuk merenya, yes, termasuk salah satu mempromokan ya. Ikut kontes juga. Betul. Jadi untuk kontes ini saya sering bilang kontes ini bukan ajang cari duit gitu ibaratnya. Kalau ngobrol gitu ya sama anak-anak gitu Oke, boleh deh sambil ini ya. Jadi
bagi saya itu kontes itu ajang promo dan ajang bakar duit. Duit, ya. Karena gini, kontes koi itu nggak kayak kontes burung Pak Akui. Ah, Kontes burung itu daftarnya kecil, hadiahnya gede. hadiahnya gede ya. Kontes koi mah liar, kebalikannya. Daftar gede, hadiahnya letik. Letik. Dan itu. Dan kontes koi, menurut saya sih di situ ajang gimana ya? Yaitu gimana kita memelihara, kita memilih. Itu intuisi, knowledge, semuanya ada di situ gitu ibaratnya. Muncul orang mah ibaratnya lauk itu asa alus, pangalusnya di kolam orang, datang ke arena mah, aduh gitu ibaratnya. Gitu ibarat suhu unggul ngumpul ya. Itu. Tapi ajang silaturahmi. Silaturahmi, Betul. oke. Dan bagi saya sih di koi ini tuh, koi itu emang nggak tahu apa-apa gitu. Tinggal si usernya ini mau membawa kemana. Itu sebenarnya membawa kakak gorengan ya gampang, membawa kebaikan sangat gampang. Makanya dulu kita kayak punya program Koi for Humanity itu, yang kita keliling panti. Ya. Nah itu salah satu menurut saya yang paling efektif dibandingkan ikut kontes apa-apa. Marketingnya ke atas langsung soalnya. Ya dulu tuh pernah jadi gagas ngadain acara ya di Ciloanya gas. Di Ciloa nya silaturahmi sama anak-anak ya. Nah itu teh komunitas atau Wandana? Wandana aja. Wandana aja. Jadi dulu memang itu programnya Wandana, terus dulu pas komunitasnya ada yang namanya KSL. Tapi tetap di program Wandana itu tuh kita seminggu sekali ngedatengin panti-panti yang ada di Tanjung Sari. Kalau nggak salah alhamdulillah di Tanjung Sari udah kita kelilingin gitu. Cuman ya itu sih yang harus saya dongkrak lagi, makanya saya minta doanya biar ada milik rezeki nano langkung dari biar kita bisa keliling lagi ke panti-panti gitu. Soalnya saya mikirnya gini Pak Akui, ikan koi sebesar apapun dipakai makan buat anak panti katakanlah yang di Bojong gitu ya. Ya, yang buat Katakan 60-80 orang. Ikan koi satu tuh nggak bakal muat buat 80 atau 60 orang tuh. Mikirnya gimana ya udah lelangin aja ikan itu duitnya ya kita beli makanan kayak gitu. Iya, Itu lebih efektif sih. Gitu. Aku belum sempat nanya guys, kan tadi lelang ya. Itu tuh kan diikuti orang-orangnya se-Indonesia mungkin nggak saya? Ada se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Itu buat ngirimnya sok tantangannya kumaha tah? Waduh, ngirim deg-deg sar sebenarnya ibaratnya di saat lelang aja. Ini orang berani banget ngebid gitu ya ibaratnya. Kirim ke Batam. Aduhnya teh apa? Pur paeh gitu ibaratnya. Lamun misalnya gagas ngirim juga baju atau naon gitunya, nggak masalah lah. Kita harus cari kargo yang pas. Misalnya kayak apa pengiriman itu tetap sih kalau untuk daerah Jawa Barat tuh amannya tetap pakai bis atau travel. Karena kan dia on time lah ibaratnya atau kereta kita pakai yang itu. Makanya untuk pengiriman kita nggak ada pakai JNE, JNT kayak gitu-gitu. Kita nggak ada karena terlalu lama. Kalau cupang mungkin masih bisa. Karena kan dia perbedaan spesies juga. Iya, ya. Kalau cupang kan ibaratnya kayak cupang, kayak lele, dia itu kan punya organ pernafasan lebih. Kalau ikan koi kan sangat butuh oksigen tinggi itu. Dan kita memang kejadian beberapa kali ikan koi dikirim nyampe mati. Yaitu resiko saya gitu. Akhirnya refund uang. Artinya kan rugi. Ikan gak ada, duit gak ada gitu ya. Oh. Jadi nggak di refundnya sama nggak ikan lagi? Enggak. Tapi kadang ya kita kasih pilihan. Baru aja kejadian semalam, ikannya nggak mati. Ikannya hanya ada luka, kita konfirmasi ke pemenang lelang. Om, ini ikannya kayak gini. Ikannya pengen refund, ya udah tadi di refund. Baru tadi si Aiman transfer itu gitu. Okay. Resikonya kayak gitu lah Pak Akui. Karena sekalinya di koi ini circle-nya sempit Pak Akui. Mau macam-macam di koi itu circle-nya di situ-situ ketahuan gitu ibaratnya. Jadi kita harus tetap menjaga. Nama baik itu emang di situ. Jadi meme kumahnya perjalanan kita itu enak lah gitu. Karena hal kecil aja wow nyebarnya. Oke. Sangat luar biasa. Itu ya salah satu tantangan ya. Tantangan kita ya sebutnya jual produk barang hidup gagas ya. Ada lagi tuh gas tantangan apa lagi gitu? Tantangannya ya paling ya apa ya selain kematian pas di ngabudidayakeun? Oh sangat besar tantangannya Pak Akui, sangat besar karena yang bagusnya ini sedikit gitu ya. Kita bertarung dengan kematian kita nggak bisa memastikan. Dari 10 atau 15 ribu ekor benih atau larva, kebayang nggak kita prosesnya nyortirnya, apanya, sampai tahap bisa ngejual. Mungkin sekarang kita ngelihat polanya yang bagus-bagus di media sosial kayak gitu. Andaikan tahu itu proses petaninya lagi ngesortir, lagi grading, nyari air, tahu sendiri
sekarang air misalnya lagi musim kemarau lagi susah. Gitu. Kebetulan saya kalau untuk mudbound saya ada di Sukabumi. Gitu. Itu nyari air itu pertumpahan darahnya kan. Artinya pertumpahan darah tuh nahonan mindah kencai sebenarnya mau bedog kita kan power orang tanya. Nah di situ tapi lagi sebenarnya masalah itu tapi itu sangat sensitif gitu loh. Nah itulah perjuangannya. Iya. Gitu Pak Kuy. Oke. Nah, tadi ada sempatnya di sebelum mulai Pak Gagas kita ngobrolin jenis ikan nih. Pas aku lihat kan jenis ikan anu mirip koi tapi si badannya bedanya. Beda, iya. Ikanan tamasaba. Tamasaba, betul. Ini info menarik nih warga-wargi ikan tamasaba. Nah, gimana dari ini master ikan nih? Malah, bukan master ikan. Sebenarnya di ikan nggak ada masternya. Selama pelihara ikan masih mati, nggak ada master berarti gitu. Iya, bagi saya kayak gitu. Kalau udah pelihara ikan nggak ada yang mati, udah sangat master. Suhu banget itu ibaratnya. Gitu. Mau bisa dibuat ya. Ya, betul. Kalau pelihara ikan gitu ya, mau kelas profesor pun masih mati mah berarti bukan master. Menurut saya gitu. Nah, gimana? Oke, tentang tamasaba ya. Terkait tamasaba tuh sebenarnya masih belum familiar untuk orang-orang karena orang-orang pasti ngiranya miripnya ikan koki. Memang sih dia masuk satu family sama koki karena untuk spesiesnya dia Carassius, bukan Cyprinus. Artinya kedekatannya lebih dekat dengan koki. Pertama yang membudidayakan itu Jepang. Namanya Kaneko Koi Farm. Nah, di situ dia membudidayakan gimana caranya kan kalau ikan koki itu side view. Side view itu dilihat dari samping. Dari akuarium kan. Gimana caranya pengen ada ikan ya ibaratnya bentuknya gerakannya hampir kayak koki, tapi dia dilihat dari atas. Patternnya yang di atas itu, polanya yang di atas. Dan bedanya tamasaba sama koki, kalau di koki mungkin mirip ryukin. Koki ryukin yang nggak ada jambulnya yang kayak mungkin kepalanya kayak tikus kayak gitu berpunduk gitu ya. Nah kalau koki kan ekornya 3 dia. Maksudnya segitiga kayak gini kan. Kalau untuk tamasaba tuh hampir sama kayak koi D2 kayak gini. Kayak gitu. Dan di Enggangga sebuah tantangan kita Wandana punya ciri khasnya sekarang alhamdulillahnya di Tamasaba gitu. Dan salah satunya ada metode penjualannya itu namanya keeping contest juga. Tadi saya lupa tuh. Keeping contest itu kita nge-breeding, kita pilih yang bagus-bagusnya jumbo tosainya, lalu kita keeping contest kan. Sistemnya sama kayak lelang. Jadi misalnya saya open bid-nya 100. Saya ngeluarin kemarin 100 ekoran kalau nggak salah. Nah, keeping contest ini begitu nanti misalnya di sini ada Pak Akuy, ada siapa, dari 100 ekor ikan itu di keeping itu dipelihara oleh pemenang itu. 6 bulan kemudian diukur kembali si ikan itu. Diukur, terus kita lihat patternnya, kita juriin si ikan itu. Otomatis kan nambah besar, polanya kayak gimana gitu. Nah selain size, pattern, pola, skin di situ, nanti kita lihat di situ body yang terutama untuk di Tamasaba ini. Nah pemenangnya itu dapat hadiah. Jadi metode penjualannya kayak gitu. Gitu, pemenangnya misalnya yang size-nya paling bagus, pattern-nya paling bagus, body-nya udah jelas bagus, dia dapat hadiah. Misalnya gini, omsetnya 20 juta. Biasanya saya untuk juara pertama itu 5%. Berarti 20 juta dari 5% itu berapa Pak Akuy? Berapa ya? Nah, lumayan kan ibaratnya. Sekarang kan 10%-nya aja dari 20 juta udah 2 juta. Berarti 5%-nya udah 1 juta kan? 1 juta, misalnya dia beli ikan cuma 500.000 gitu ibaratnya. Batian sebenarnya. Nah, itu metode penjualannya kayak gitu. Ada keeping contest dan alhamdulillah kemarin kita baru selesai keeping contest ke berapa? 3 kemarin. Berarti udah 3 generasi. Dan yang keempat itu mau saya murnikan. Jadi bikin strain ibaratnya gini, ikan mas kan banyak jenisnya. Ada ikan mas Majalaya, sinyonya, itu kan banyak kayak lele itu lele mutiara, lele dumbo kayak gitu-gitu ya. Banyak strainnya kayak gitu, terahna kurang banyak. Nah, untuk nanti filial keempat, F1, F2, F3, F4, yang base keempat, yaitu insya Allah saya masih nyari nama strainnya. Entah itu strain tahu bulat, entah itu tahu Sumedang, itu kebon hui gitu ya ibaratnya. Ya kayak gitu. Jadi permainan genetiknya di situ. Iya. Perlu di branding ternyata. Ya, betul. Dan itu ada ciri khas. Ikan Tamasaba breedingan saya, breedingan yang lain, impor, semuanya ada ciri khas. Meskipun saya tetap pakainya impor. Itu perjuangan Pak Akuy. Perjuangannya apa? Pertama kali saya beli induk dari importir, nggak ada yang mijah. Ada yang mijah, telurnya nggak menetas. Ya, itu yang tadi saya bahas itu. Bisa 100% menetas? Iya, semuanya putih, busuk semuanya, bayangin. Dan itu yang saya alami. Perjuangannya luar biasa. Artinya kan hal seperti itu direkayasa. Dan saya mempelajari hal rekayasa itu. Terkait dengan monoseks. Dalam artian kan kita bisa ngebreeding ikan
semuanya kita jantanin itu udah bisa. Serius, Pak Akui. Rekayasa genetika. Betul. Dan rekayasa pasar sih sebenarnya. Gitu. Oke. Menarik. Tama Saba ya. Tama Berarti Saba. Udah berapa lama, Gas? Tama Saba dari Nambah jenis Tama Saba 2019. 2019. Kita baru ketemu enaknya pairing untuk induk itu di tahun 2022. Baru ketemu enaknya gitu. Makanya ada ikan di rumah Tama Saba yang size-nya 35 cm itu sama kelapa aja lebih besaran Tama Saba itu. Iya. Itu yang bikin saya menarik di Tama Saba. Karena saya pun dulu pelihara ikan koki. Tapi untuk size kayak gitu kan masih jarang. Nih, saya sekarang lagi uji kalau dia bisa lebih besar lagi, wah itu lebih luar biasa. Gitu. Oke. Nah, Gas, nadinya kontesnya ada. Terus dari segi penjualan tadinya sistem ada 2 ya, lelang sama itu. Nah, untuk komunitasnya sendiri, Gas, itu menurut Gagas itu udah bagus gitu di kita ya, di Indonesia. Apa emang harus butuh bantuan lagi, semisal bantuan dari pemerintah buat ngedongkrak ya, buat apa pasar ikan koi gitu. Iya, sebenarnya sih ini menurut pandangan Gagas pribadi ya. Yeah. Sejauh ini udah bagus secara komunitasnya dengan tujuannya, visi, misi, semuanya itu udah bagus. Gitu. Pemerintah pun udah masuk, udah bagus gitu. Cuman guys berbicara sebagai breeder lokal lah, kita bukan importir gitu ya. Tolong batasi mungkin kalau pemerintah ada yang nonton ya. Nah, Tolong Pak batasi ikan-ikan kecil dari Jepang itu jangan masuk ke Indonesia dulu. Karena di situ untuk orang-orang awam kan lebih menariknya ada ikan koi biasa aja polanya lebih bagus yang lokal sebenarnya. Gitu. Tapi dia ada sertifikatnya. Gitu. Itu pasti dibelinya nggak ada sertifikatnya untuk yang awam. Gitu. Meskipun padahal secara kualitas itu lebih bagus yang lokal, ini kualitasnya mumpuni di sini. Dia menjaga bloodline-nya, menjaga terahnya turunannya agar tetap di sini gitu ya. Di situ. Jadi kebayang nggak ibaratnya ikan kecil masuk ke sini, kita kehilangan daya saing di sini. Sedangkan pakemnya koi sendiri kan adanya dari Jepang. di Jepang. Iya. Kenapa sih nggak ibaratnya kita tuh ya apa ya, bukan cuma sosialisasi, penyuluhan atau apapun itu, tapi dilihat dulu dari atasnya dulu, stakeholder yang paling atas, apa sih yang jadi kendala? Kenapa sih Indonesia ini susah ngejebol pasar internasional tentang di ikan hias? Padahal kan saya bilang, dalam segi kuantitas, unggal poe mijahkeun geus sakumaha banyakna gitu Pak Akui. Bener kan? Sekarang Jepang 1 tahun sekali loh. Tapi luar biasa gitu. Sumber devisa negara tuh kan dari koi juga salah satunya Jepang tuh. Jepang itu. Selain dari anime, saya bilangnya anime ya. Itu. Itu salah satunya juga dari koi. Artinya kan luar biasa. Kita itu diem di Indonesia itu menurut saya ya luar biasa sih. Ya bayangin, kayak arwana aja contohnya. Kalau nggak salah dari 12 jenis atau 13 yang ada di dunia ini kan 8-nya ada di Indonesia. Iya, luar biasa kan. Tapi sayangnya karena terlalu mudah untuk mengakses, biasanya kita terlalu terlena. Itu yang terjadi sih. Oke. Jadi sementara ini menurut Gagas dari segi komunitasnya udah berjalan dengan baik. Udah berjalan dengan baik, betul. Ya. Dan pemerintah pun ada pasti upaya ada. untuk membantu ya, Gas. Ada. Oke. Nah, Gas, udah lumayan panjang nih obrolan kitanya. Iya, panjang ya. Lalu diteruskan 2 hari juga mau beres. Panjang Pak Akui. Menariknya soalnya hal baru ya. Buat aku pribadi, mungkin buat kawan-kawan Marki juga hal yang baru nih, Gas. Nah, Gas, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau dipromosiin mungkin ke kawan-kawan Marki. Oke, sebenarnya sih yang dipromosiin nggak ada ya. Menurut saya gini, bagi siapapun itu yang mau mulai budidaya nggak cuma di ikan koi, di ikan apapun itu, silahkan. Cuma kita ngelihatnya itu permintaannya dulu yang pertama. Permintaannya tinggi gitu ibaratnya. Oke, artinya kalau permintaannya tinggi kita harus cari caranya. Poin keduanya, caranya gimana biar kita bisa mengisi permintaan. Artinya kita harus punya skill. Iya kan? Yeah. Kita punya barangnya. Aduh, tuh bisa ngajual, iya kan, skill ngajualnya nggak ada, gitu. Artinya kita harus punya attitude-nya, iya kan. Nah, dari situ kita harus cari tahu lagi
harga pasarannya berapa sih? Kalau kita bisa ngejual ikan lele katakanlah 17.000 sampai 20.000, itu perhitungan dari pakan habis berapa HPP-nya gitu ibaratnya ya. Artinya kita kalau belum bisa ngitung kayak gitu, kita harus punya knowledge-nya, harus punya ilmunya. Untuk nge-manage ya? Iya, di situ. Karena kalau nggak kayak gitu boncos. Usaha apapun itu bagi saya ya, kalau misalnya 3 prinsip yang tadi, skill, attitude, knowledge kita nggak punya, jangankan untuk berbisnis, untuk bekerja, untuk hidup di lingkungan pun kita nggak bakalan hidup. Jadi nggak bakalan jalan di situ. Bagi saya sih kayak gitu. Percuma gitu. Orang skillnya ya jago gitu. Misalnya attitude-nya butut, ya buat apa gitu. Nggak kepake kan? Iya. Itu sih. Oke, ada lagi, Gas, yang mau disampaikan? Paling saya berterima kasih aja udah diajak sharing di sini. Bahwa ibaratnya kita ini hidup di Tanjung Sari, khususnya Tanjung Sari lah ya, saya berbicaranya. Karena apa? Saya pun budidaya di sini, bisnis di sini. Bukan potensi air yang kayak di daerah Cimalaka, Gogoloworan cainya. Wah, saya ngelihat tiap main ke Cimalaka, ke Narimbang, ke Tiap rumah Congeang. hampir aya balongnya. Betul. Coba di tahun orang. Gali sumur, ngebor sumur aja 70 meter gitu ya ibaratnya. Saya tuh ngisi kolam, beli air tangkian ada terus. atas di dia juga, Gas. Asli, Iya. sampai ngisi kolam beli air tangkian terus. Artinya kan itu udah luar biasa keluar modal lagi bagi saya. Iya. Tapi ya selalu yakini itu, kalau itu passionnya, itu pasti ada jalan keluarnya. Oke. Gitu. Itu aja sih. Gitu, warga-wargi semua. Terima kasih banyak. Siap. Gagas Pak udah Kui. memberikan informasi yang banyak, yang menarik. Apalagi buat warga-wargi yang ingin memulai bisnis di dunia perikanan. Ya, segitu aja mungkin warga-wargi semua yang di rumah. Terima kasih kepada semua yang udah nonton. Nah, jangan lupa buat tunggu video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada @markimedia. Dan kalau warga-wargi mau berbincang lebih banyak lagi tentang ikan, boleh follow IG-nya Wandana Koi Center. Wandana. Atau main langsung ke rumah, sangat boleh. alamatnya di mana, Gas? Alamatnya itu sebenarnya sih kalau di Google tuh Jalan Kenangan nomor 52 ya. Jalan Kenangan. Tapi kalau kita ngetik di Google Map itu Wandana Koi Center udah ada. Tapi sebelum kalau mau ke rumah, kalau pengen ketemu saya WA aja dulu. WA. Takutnya lagi di luar. Tapi kalau nggak ada saya biasanya ada Iman di situ. Bisa ngobrol di sana, kita bisa ngelihat. Dan sekarang juga kita lagi proyeknya sih nggak cuma di koi. Kalau main ke rumah, bawahnya koi kita atasnya anggur sekarang. Iya, kalau main ke rumah Boleh nanti, Dad? Boleh. Bikin konten. Boleh. Itu kan sebenarnya bukan passion saya dan bukan keilmuan saya, tapi setelah saya pelajari, oh ini menarik nih. Jadi gimana caranya satu pohon anggur, ada 12 jenis saya tuh sekarang tuh. 12 jenis satu pohon, jadi buahnya warna-warni gitu. Iya, kayak gitu. Itu lagi kita dalami sih sebenarnya. Menarik. Menarik banget warga-wargi. Ya, mungkin nanti sudah ini kita ngobrol lagi, Gas. Aman siap. Ya, hatur nuhun buat semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.